Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi, para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini masih memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan, sehingga kita bisa menyelenggarakan kuliah studi pemikiran Tasawuf Al-Ghazali bagian ke 7 ya kalau tidak salah, atau 8, yang mengambil tema ajaran tasawuf Al-Ghazali, khususnya tentang tafsir mistik daripada surat An-Nur ayat 35. Dan ini saya ambil dari bukunya Mishkatul Anwar yang sangat terkenal, yang pernah saya baca. Dan sebenarnya ini sudah saya tulis dalam jurnal studi ilmu Al-Quran ya, yang dipimpin oleh Profesor Quraish Shihab, tapi lama, tahun 2006 kalau tidak salah ya. Tapi di sini perlu saya ungkapkan kembali apa yang saya pahami ya dari membaca buku Mishkatul Anwar. Nah, sedikit tentang Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar ini adalah sebuah buku Al-Ghazali yang mungkin paling filosofis ya. Dan di dalam pendahuluannya dia mengatakan bahwa buku ini ditulis atas permintaan seorang sahabat atau murid yang menurut beliau sudah memenuhi syarat ya, sebagai khawas atau khawas kepada siapa ilmu tersebut tidak boleh disembunyikan, sedangkan kepada orang awam ini harusnya disembunyikan. Mishkatul Anwar itu terbagi menjadi dua ya, satu adalah tentang tafsir surat An-Nur dan kedua adalah tentang penjelasan daripada hadis Nabi yang mengatakan bahwa antara hamba dan Tuhan ada 70 hijab, dan ke-70 hijab itu dijelaskan di dalam bagian kedua buku tersebut ya. Ada yang mengatakan bahwa Mishkatul Anwar itu mungkin bukan karya Al-Ghazali ya, tapi dinisbatkan kepada Al-Ghazali. Tetapi kita punya bukti internal di mana Al-Ghazali sendiri dalam salah satu kitabnya menyebut nama buku Mishkatul Anwar sebagai karangannya. Jadi kita tidak ragulah kalau Mishkatul Anwar itu memang merupakan tulisan daripada Al-Ghazali. Nah, kalau kita lihat bagian kedua di mana dia menjelaskan tentang tabir yang menyelimuti manusia 70, itu kita melihat betapa filosofisnya ya, konsep Al-Ghazali tentang Tuhan, yang itu kita tidak dapatkan dalam buku Ihya Ulumuddin atau yang lainnya. Oke, itu sekedar pengantar dari tentang apa itu Mishkatul Anwar. Dan konon Mishkatul Anwar ini seperti nanti akan kita jelaskan dalam diskusi tentang pengaruh Al-Ghazali terhadap yang lain. Ini buku yang sangat mempengaruhi pemikiran Surawardi, pendiri daripada mazhab falsafah Ishraqi ya, Syekh Al-Ishraq. Itu sangat terkesan dengan buku itu, dan katanya buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Parsi oleh beliau, dan itulah sebabnya mengapa beliau menjadikan cahaya sebagai philosophical stone daripada filsafatnya. Nah, cukup ya itu sebagai pengantar tentang buku Mishkatul Anwar, dan marilah kita kemudian mencoba memberikan tafsiran beliau terhadap surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkat fiha misbah, al-misbah fi zujajah, zujajah ka'annaha duryun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u law lam tamsassun nar nurun ala nurin yahdiyallahu li nurihi man yasha wa yadribullahu amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itulah keseluruhan dari
apa namanya ayat 35 dari surat An-Nur. Malah kita bahas pertama, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi, ya, artinya cahaya alam semesta. Dan yang menarik di sini adalah tafsiran dari Al-Ghazali yang mengatakan bahwa Allah sebagai cahaya itu tidak merupakan sebuah majaz atau sebuah simbol, ya, bukan. Jadi Allah sebagai cahaya langit dan bumi itu betul-betul cahaya. Jadi cahaya yang sebenarnya justru cahaya-cahaya yang kita lihat di alam semesta ini, di bumi ini adalah dibandingkan dengan Tuhan adalah justru yang majaz, itu yang simbolik. Tapi cahaya Tuhan sebagai cahaya langit dan bumi itu adalah cahaya yang sebenar-benarnya cahaya. Ya, jadi ini mungkin kita bilang itu kan Tuhan disimbolkan dengan cahaya. Tapi bagi Al-Ghazali bukan begitu. Memang cahaya gitu. Cahaya yang sebenar-benar cahaya yang kemudian misalnya oleh Surawadi disebut Nurul Anwar, ya, the light of the lights. Nah, bagaimana cahayanya itu? Masalu nurihi kamishkat. Jadi contoh daripada cahayanya itu, cahaya Tuhan itu adalah seperti mishkat. Mishkat itu apa? Ceruk, ya, ceruk. Katakanlah yang ada di dalam gua, ya, di mana di situ kita bisa menyimpan sebuah lampu, ya. Jadi fiha misbah, di dalam ceruk itu ada lampu, ya. Nah, kita bahas dulu mishkat itu apa menurut Al-Ghazali, ya. Mishkat menurut Al-Ghazali sebenarnya merujuk kepada daya-daya indera pada diri manusia. Ya, Allah menciptakan mata, telinga, hidung, mulut dan sebagainya. Itu adalah diibaratkan mishkat. Kenapa? Karena indera-indera tersebut pada dasarnya, pada umumnya adalah menempati rongga, ya, menempati ceruk, ya, mishkat, ya. Jadi mengapa dia mengatakan itu sebagai indera? Karena memang mata misalnya ada lubangnya, telinga ada lubangnya, hidung ada lubangnya dan sebagainya. Yaitu mishkat itu merujuk kepada tempat di mana panca indera kita ditempatkan. Kecuali mungkin apa ya, raba, ya. Kalau raba itu mungkin tidak. Tapi pada umumnya indera-indera tersebut memang ada di dalam sebuah rongga, ya, atau ceruk. Nah, jadi cahaya Tuhan itu bisa berupa indera dan persepsi indera, jadi senses dan sensory perception, dan itu tentunya kita gunakan untuk mengamati alam semesta yang dunia fisik ini, ya, karena yang fisik hanya bisa diamati oleh yang fisik. Jadi Allah menciptakan indera-indera itu untuk memungkinkan manusia bisa mengenal alam fisik tersebut, ya. Ya. Kemudian dikatakan fiha misbah, di dalam ceruk itu ada lampu, dan lampu ini menurut Al-Ghazali merujuk kepada daya intelek atau katakanlah akal. Jadi akal itu adalah seperti lampu, ya. Tentu lampu bisa menerangi kegelapan goa, ya. Ditempatkan di dalam ceruk, di dalam rongga, kemudian itu bisa menerangi jalan. Jadi di dalam kitab yang lain, misalnya Kimia Sa'adah, kemudian dalam buku Mishkat ini, Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa akal itu lebih patut disebut cahaya dibanding dengan indera, karena apa yang tidak bisa dilihat oleh indera bisa dilihat oleh akal. Misalnya sekolah kita yang jauh dari rumah kita tidak bisa dilihat oleh mata karena terhalang oleh ruang, ya, tetapi oleh akal bisa, ya. Bahkan akal bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh indera, misalnya ide, dan bisa kita mengerti ide karena melalui akal dan sebagainya, ya. Dan di dalam kitab Al-Munkir dan Dhalal dia juga menunjukkan kehebatan, kelebihan akal daripada indera. Misalnya indera tidak pernah melihat bulan sepenuhnya, tapi akal bisa melengkapinya. Seperti itu, ya. Oke, nah, dikatakan juga al-misbah fi juzaza.
Jadi kalau tadi di dalam miskat itu ada lampu dan lampu tersebut ada di dalam kaca, ya. Apa yang maksud di dalam kaca? Ya. Bayangkanlah lampu yang lama ya, yang pakai minyak tanah itu, ya kan? Itu disulut, ada sumbunya, kemudian sulut, kemudian dipasang semprong yang terbuat dari kaca. Jadi macam itu mungkin pada masa dulu ya, waktu ini diturunkan sudah ada lampu seperti itu. Ya kan? Nah, jadi untuk apa? Nah, kaca ini ya kan, nah, semprong ini itu mempunyai dua fungsi. Satu, untuk menjaga terpaan angin sehingga cahaya lampu tidak padam. Kedua, semprong itu atau kaca itu kalau dibersihkan itu akan menambah terang, intens cahaya daripada lampu tersebut. Jadi kaca itu berfungsi sebagai menjaga untuk tidak memadamkan api, tidak memadamkan lampu, tapi juga untuk mengintensify, ya. Jadi dengan begitu cahayanya lebih terang dan lebih jelas. Nah, persoalannya sekarang, apakah yang disebut dengan zujajah dalam kaitannya dengan diri manusia? Menurut Al-Ghazali, zujajah itu tidak lain daripada daya imajinasi, ya. Daya imajinasi, dan daya imajinasi ini dalam filsafat Islam sangat penting, ya. Bahkan orang seperti Al-Farabi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu melalui daya mimetik yang ada dalam imajinasi manusia. Daya imajinasi manusia yang begitu kuat sehingga tidak perlu mengasah otak dengan pelajari logika dan sebagainya untuk bisa menerima kebenaran dari malaikat Jibril misalnya. Ya, jadi zujajah ini diartikan sebagai daya imajinasi yang tentunya sudah ada di dalam diri manusia. Di sini kita melihat walaupun Al-Ghazali kadang-kadang menolak ya pemikiran para filosof, tapi sebenarnya sistem pemikirannya sangat dipengaruhi oleh para filosof juga, ya. Seperti nanti kita lihat dalam ajaran etikanya, ya, Al-Ghazali juga sangat dipengaruhi oleh para filosof, khususnya Miskawih misalnya, ya. Nah, apa yang menyebabkan dia mengatakan bahwa ijazah itu imajinasi? Ya, kalau tadi dikatakan sebagai indra karena indra ada di dalam rongga, ya. Sekarang kenapa zujajah itu dianggap sebagai imajinasi? Nah, beliau menjelaskan seperti ini, ya kan? Kaca itu sebenarnya terdiri dari pasir kuarsa kalau tidak salah, atau silikon, ya. Dan pasir kuarsa ini kalau masih mentah itu dia tidak transparan, jadi kita tidak bisa melihat tembus pandang. Tapi kalau diolah, ya, pasir kuarsa ini, maka dia akan menjadi transparan, persis seperti kaca, ya. Jadi daya imajinasi kita ini harus dibersihkan, diolah dulu untuk bisa mengintensify, ya, mengintensifkan cahaya akal kita, gitu ya. Karena apa? Karena imajinasi itu sebenarnya kan asalnya itu diambil dari benda-benda kasar, benda partikular, ya. Apakah itu nanti minuman, apakah itu komputer dan sebagainya. Nah, itu adalah benda-benda padat, ya, benda-benda keras, benda-benda kasar. Tapi ketika kita melihat benda-benda tersebut kemudian diambil, disimpan di dalam benak kita, maka itu sudah menjadi sesuatu yang halus. Bentuknya masih sama tetapi dia tidak fisikal, ya. Jadi bentuknya saja fisik tapi tidak punya fisikalitas. Itulah yang menyebabkan kemudian Al-Ghazali mengatakan bahwa yang dimaksud zujajah itu adalah kaca, ya. Zujajah, kaca, yang dimaksud adalah imajinasi. Jadi manusia mempunyai daya imajinasi, ya kan, sebagai bagian daripada indera batin yang didiskusikan oleh Ibnu Sina dalam Asy-Syifa dan juga An-Najat, ya. Nah, jadi imajinasi kalau diolah, ya, itu akan menjadi transparan dan dia akan menjadi pembantu, ya,
akal untuk bisa melebarkan sayapnya itu. Ya. Nah, bagaimana sifat dasar daripada ajuzazah? Jadi dikatakan ajuzazah ka'anha duryon. Ya. Jadi kalau imajinasi itu sudah dihaluskan, dibersihkan dari kotoran-kotorannya, maka dia akan menyala, ya bercahaya, itu seperti bintang, seperti durian, sebuah mutiara. Jadi mutiara itu bercahaya, ya, atau seperti bintang, ya, seperti bintang. Ada yang mengatakan itu bintang. Jadi imajinasi itu, ya, itu seperti kilauan, ya, dari mutiara ataupun dari bintang yang disulut, ya, yuqadu min syajaratin mubarakah, yang disulut dari sebuah pohon yang diberkati, ya, sebuah pohon yang diberkati. Nah, jadi ini, ya, ya menarik karena dikatakan bahwa di di Arab itu yang disebut mubarak itu artinya banyak cabangnya. Kalau ibarat pohon, kalau ibarat hewan itu banyak anaknya, tentunya banyak anaknya. Jadi apa nih yang dimaksud di sini sajarah mubarakah itu merujuk kepada apa? Nah, menurut Al-Ghazali, sajarah mubarakah ini sebenarnya merujuk kepada al-quwah al-mufakkirah, jadi daya fikir manusia. Jadi daya fikir manusia itu dia bisa membuat cabang-cabang ilmu pengetahuan. Jadi dari daya fikir itulah kemudian munculnya berbagai cabang ilmu pengetahuan, ya. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Ini merujuk kepada daya-daya psikologis manusia sebenarnya. Nah, jadi daya fikir inilah, ya, al-quwah al-mufakkirah inilah yang kemudian menyebabkan manusia mampu membuat bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan. Ada batangnya, ada cabangnya, ada rantingnya dan sebagainya. Nah, jadi dia mengakui juga adanya daya fikir, ya, di samping daya imajinasi. Nah, pohon tersebut, ya kan, itu minyaknya itu yang menyebabkan menyalanya sesuatu itu la syarqiyan wala gharbiyat, la syarqiyatin wala gharbiyatin. Jadi tidak barat dan tidak timur. Jadi artinya ilmu yang diperoleh oleh akal itu bersifat universal. Universal artinya tidak terbatas hanya kepada barat saja atau timur saja. Jadi ini menunjukkan lintas geografi, ya, la syarqiyatan la gharbiyatan. Jadi kalau suatu ilmu pengetahuan sudah mencapai tingkat abstrak yang tinggi, maka dia bersifat universal dan itu bisa diikuti dan diakui oleh barat maupun timur. Seperti ilmu-ilmu Islam, ya, yang pernah dikembangkan oleh ilmu muslim itu diterima baik di barat maupun di dunia Islam sendiri. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian yakadu zaituha yudhi'u law lam tamsashun nar, dan minyaknya itu hampir menyala, jadi sudah bisa menyala walaupun tidak tersentuh oleh api. Nah, ya kan, biasanya tentu saja kalau sesuatu itu, ya, misalnya lilin kah, lampu kah, itu kan baru menyala kalau sudah disentuh oleh api. Jadi kita sulut dengan api. Tetapi ini ada sebuah minyak gitu, minyak yang bisa hampir menyala walaupun tidak disentuh oleh api.
Nah ini yang menarik apa sebenarnya ini? Apa yang dimaksud dengan itu? Nah, menurut Al-Ghazali ini merujuk kepada Al-Quwa An-Nabawi Al-Qudsi. Ya, jadi ini adalah fakultas kenabian yang suci dan itu tidak dimiliki oleh yang lain kecuali para nabi. Ya, mengapa dikatakan dia menyala walaupun tidak disentuh oleh api? Jadi kalau kita kembali kepada ajaran para filosof Muslim misalnya, ya kan, dikatakan bahwa baik nabi maupun para filosof sebenarnya menerima sumber pengetahuan dari tempat yang sama, yaitu malaikat Jibril. Tetapi untuk para filosof itu harus harus belajar keras, mempelajari ilmu filsafat termasuk logika untuk bisa mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya. Dan ini seperti minyak yang dinyalakan gitu, ya kan. Jadi dia harus dinyalakan dulu untuk bisa menerima informasi dari malaikat Jibril dalam peristiwa ittisal, ya, berhubungan dengan malaikat Jibril. Tetapi dikatakan bahwa kekuatan suci Nabi itu dia tidak perlu tidak perlu disulut. Jadi Nabi tidak perlu belajar dulu filsafat, logika dan sebagainya untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh Jibril. Ya, kenapa? Karena dia mempunyai apa yang disebut oleh Ibnu Sina al-aql al-qudsi atau al-had al-qudsi, intuisi suci atau akal suci. Jadi bahkan Ibnu Sina sendiri sebenarnya mengakui adanya daya khusus untuk Nabi, ya, yaitu yang disebut al-aqlu al-quds atau al-had al-quds, intuisi suci atau akal yang suci. Dan itu Nabi Muhammad tidak perlu belajar filsafat dan sebagainya untuk bisa menerima itu, karena kekuatan itu sangat luar biasa. Ya, dan kehebatan Nabi menurut Ibnu Sina adalah bahwa dia bisa menyampaikan kebenaran yang sangat tinggi yang biasanya hanya dipahami oleh para filosof dengan bahasa yang sederhana, yang simbolis tapi sederhana, bisa dipahami baik oleh orang awam maupun orang khawas, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini Al-Ghazali menyebutkan beberapa tingkat daripada cahaya Allah yang berupa indera, kemudian akal, kemudian imajinasi, kemudian daya fikir, dan kemudian ada intuisi suci atau akal suci yang hanya dimiliki oleh para nabi, ya. Jadi seperti yakadu zaituha yudiu walau tamsas sunnar, itu maksudnya merujuk kepada daya intuisi suci yang dimiliki oleh Nabi, ya. Dan kemudian disebut nurun ala nurin, cahaya kekuatan Nabi itulah adalah cahaya di atas cahaya. Jadi tidak ada lagi yang melebihi daya manusia daripada yang dimiliki oleh Nabi berupa daya suci kenabian. Ya, nurun ala nurin itu artinya dia di atas segala cahaya. Jadi pengetahuan Nabi itu adalah pengetahuan yang ultimate, ya, dibandingkan dengan misalnya pengetahuan para sufi ataupun para filosof maupun para ilmuwan, ya. Jadi seperti itu, ya, gambaran daripada tafsir sufistik yang diberikan oleh Al-Ghazali ketika membahas tentang surat An-Nur ayat 35 yang dia bukukan dalam bukunya yang terkenal Mishkatul Anwar, ya. Jadi saya ulas lagi, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Permisalan cahayanya seperti ceruk rongga yang ada di gua, yang di dalamnya ada lampu yang itu merujuk kepada akal, dan lampu itu ditutup oleh kaca yang itu merujuk kepada daya imajinasi,
yang bisa kalau sudah dibersihkan bisa mengintensifikasi cahaya akal, ya. Dan kacanya itu digambarkan sebagai apa ya, sebagai sesuatu yang menyala, ya, seperti mutiara atau seperti bintang, ya, dan disulut, ya, dari apa namanya, sebuah pohon yang berkah, ya. Berkah itu artinya banyak cabangnya dan sebagainya, dan itu merujuk kepada al-quwa al-mufakkir, daya fikir manusia, ya. Kemudian sifat pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan imajinasi itu bersifat universal, ya, jadi tidak bersifat timur maupun barat, dia atau bisa diterapkan di timur maupun barat, ya. Kemudian Al-Ghazali juga menyinggung sebuah daya yang hanya dimiliki oleh Nabi, yaitu al-quwa an-nabawi al-qudsi, daya suci yang hampir menyala walaupun tidak disentuh api, ya, dan itu adalah merujuk kepada al-aql qudsi atau al-hajj al-qudsi, ya. Dan itulah cahaya di atas cahaya. Jadi daya kenabian itu paling tinggi, membawahi semua cahaya-cahaya yang sudah dijelaskan di bagian-bagian terdahulu, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan yahdi Allah, ya, yahdillahu linurihi man yasha, ya, jadi Allah memberikan petunjuk melalui cahaya-cahayanya bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini menarik, ya. Biasanya kita kalau dikatakan seseorang mendapatkan hidayah, itu biasanya kita merujuk kepada apa ya, kayak wangsit gitu ya, hanya kepada cahaya yang diturunkan kepada hati saja. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ini menunjukkan bahwa sebenarnya jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa dikehendaki melalui cahaya-cahaya. Jadi melalui indera, ya kan, melalui akal, melalui daya imajinasi, melalui daya fikir, melalui intuisi dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Jadi hidayah itu bisa dicari di berbagai tempat dan dengan berbagai alat, ya. Ilmuwan kalau betul-betul sungguh-sungguh membaca alam sebagai ayat Allah bisa mendapatkan hidayah. Filosof, ya, kalau dia benar-benar murni mencari kebenaran dengan akalnya, dia bisa mendapatkan petunjuk. Demikian juga imajinasi, daya fikir, dan tentu saja daya intuisi yang dimiliki oleh Nabi dan para wali misalnya. Nah, itu semua adalah sumber-sumber hidayah. Jadi jangan melupakan itu, jangan hanya kemudian nggak mau belajar dan sebagainya kemudian mengharap ada hidayah, ya. Tapi tentu saja hidayah yang dimaksud ya ada hidayah khusus yang diberikan langsung oleh Tuhan ke dalam hati manusia, sehingga hati manusia itu juga merupakan alat ilmu pengetahuan yang sangat hebat, ya, yang sangat besar, sehingga dikatakan nur ala nurin, cahaya di atas cahaya. Kemudian yadribullah amsal linnas, dan Allah akan memberikan perumpamaan, ya, untuk manusia. Jadi ini adalah contoh dari perumpamaan yang Allah berikan, dan Al-Ghazali terjemahkannya, menafsirkan seperti itu. Tentu saja bukan satu-satunya, ya, karena saya juga tahu bahwa Mullah Sadra misalnya juga memberikan tafsir terhadap surat ini, terhadap ayat ini, dan tentunya dengan pendekatan dan penjelasan yang berbeda. Nah, tetapi yang juga menarik, ya, untuk para pelajar tafsir misalnya ini, ya, bahwa kita juga harus meluaskan, ya, skop tafsir itu bukan hanya pada tafsir bil ma'sur atau tafsir bil ra'yi, tetapi juga ada tafsir sufistik dan ada tafsir falsafiyah, ya, filosofis. Jadi dengan ini saya ingin mengajak mahasiswa-mahasiswa dan juga para pemirsa lainnya untuk mencoba mengembangkan, ya, ilmu tafsir itu pada bidang-bidang yang lain. Dan saya yakin tafsir para sufi itu sangat menarik, ya. Seperti ini kan sangat menarik, ya. Jadi dia meramu dari semua pengaruh yang pernah diterima dari filosof, dari sufi yang lain, dan kemudian diramu menjadi satu formulasi yang
rumusan yang menurut saya sangat indah sekali. Nah barangkali kemudian wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jadi kadang-kadang Allah memberikan perumpamaan supaya manusia kemudian berpikir, merenungkannya dan mendapatkan hikmah yang lebih besar lagi. Nah demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua, ya kan. Dan atas kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.